Desa Angker dan Misteri Keluarga Wiryo. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah bernama Desa Karangsari, hidup seorang pria parubaya bernama Wiryo. Dulu, ia hanyalah petani kecil yang tanahnya tidak seberapa luas. Sawahnya kering, hasil panennya sedikit, dan kehidupannya penuh kesederhanaan. Namun, nasibnya berubah secara mendadak dalam waktu yang mencurigakan. Dalam hitungan bulan, harta kekayaan Pak Wiryo meningkat berkali lipat. Ia membeli sawah-sawah warga desa yang kesulitan ekonomi, mendirikan rumah mewah yang menjulang tinggi, sesuatu yang tak pernah terlihat di desa itu sebelumnya, dan berinvestasi di berbagai usaha yang entah bagaimana selalu sukses. Orang-orang desa mulai berbicara. Suara-suara lirih bergema di warung kopi, surau, bahkan di ladang. Kekayaan Pak Wiryo itu pasti bukan dari jalan yang benar, bisik warga. Desa Karangsari memang dikenal menyimpan banyak mitos, terutama tentang pesugihan dan persekutuan manusia dengan makhluk gaib. Ada sebuah gunung kecil di tepi desa yang disebut Gunung Kramat. Gunung itu terkenal sebagai tempat pemujaan makhluk halus. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, warga sering mendengar suara-suara aneh dari arah gunung, suara gamelan, suara tangisan, bahkan tawa melengking yang bikin bulu kuduk berdiri. Mereka yang nekat mendaki Gunung Kramat biasanya tak pernah kembali, atau kalaupun pulang, hidupnya tak pernah sama lagi. Suatu malam, sekitar 6 bulan sebelum kekayaan Pak Wiryo melonjak drastis, tetangga-tetangganya melihat sesuatu yang aneh. Ia pergi diam-diam ke Gunung Kramat membawa bungkusan kain putih besar. Mereka yang mengintip dari kejauhan bersumpah melihat sosok hitam besar mengikuti Pak Wiryo saat ia mendaki. Sejak saat itu, kehidupan Pak Wiryo berubah sepenuhnya. Pesugihan dan tanda-tanda gaib. Beberapa hari setelah kepulangannya dari Gunung Kramat, keanehan mulai terjadi di sekitar rumah Pak Wiryo. Tetangganya sering melihat sosok-sosok bayangan berkelebat di pekarangan rumahnya pada malam hari. Terkadang terdengar suara perempuan menangis, namun saat didekati, tak ada siapa-siapa. Para pekerja sawah yang bekerja untuknya sering mengeluh bahwa mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, tapi ketika menoleh, mereka tak melihat apa-apa. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, sebuah ritual dilaksanakan di rumah Pak Wiryo. Dari luar, orang-orang bisa mendengar suara gamelan yang dimainkan lirih, disusul suara tawa halus dan samar-samar. Tak ada satupun warga desa yang berani mendekat, apalagi bertanya. Semua hanya bisa diam, mengamati dari kejauhan. Setahun setelah kekayaan Pak Wiryo meroket, desas-desus tentang tumbal mulai muncul. Anak bungsu Pak Wiryo, si kecil Rian yang berusia 5 tahun, tiba-tiba ditemukan tenggelam di sumur tua belakang rumahnya. Anehnya, sumur itu sudah ditutup bertahun-tahun dan tak ada yang tahu bagaimana Rian bisa masuk ke dalamnya. Kematiannya yang tak wajar hanya dianggap sebagai musibah. Tapi bagi warga yang lebih peka, itu adalah tanda dari sesuatu yang lebih besar. Sejak kematian Rian, keanehan semakin menjadi-jadi. Istri Pak Wiryo, Bu Suminah, mulai sering sakit-sakitan. Setiap malam, ia mengigau dan berteriak-teriak ketakutan. "Pergi, jangan ambil aku," teriaknya berulang kali. Hingga suatu pagi, ia ditemukan tewas di kamarnya dengan wajah membiru, mulut menganga, dan mata melotot seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Arwah gentayangan dan kecurigaan warga. Setelah kematian Bu Suminah, warga desa mulai menjauhi keluarga Pak Wiryo. Tak ada lagi yang mau bekerja di sawah-sawahnya meski Pak Wiryo menawarkan upah tinggi. Mereka takut dengan cerita para pekerja sebelumnya, yang sakit atau meninggal setelah melihat hal-hal aneh di sawah. Kakek Thohir, seorang dukun tua di desa itu, suatu hari datang ke rumah Pak Wiryo. Ia memperingatkan Pak Wiryo bahwa perjanjian dengan penguasa Gunung Kramat tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Mereka selalu datang menagih, "Pak Wiryo, jika tidak ada tumbal, keluargamu yang akan diambil," kata kakek Thohir dengan suara bergetar. Namun, Pak Wiryo hanya tertawa dan mengusir dukun tua itu dari rumahnya. Akhir yang mengerikan. 3 tahun setelah kematian Bu Suminah, malam Jumat Kliwon kembali datang. Warga desa sudah terbiasa mendengar suara gamelan aneh dari rumah Pak Wiryo setiap malam itu, tapi malam ini berbeda. Suara gamelan terdengar lebih nyaring, lebih seram, seperti dipenuhi jeritan-jeritan samar di sela-selanya. Rumah Pak Wiryo yang megah terlihat gelap, hanya ada satu lampu minyak menyala di teras rumah, seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, tak seorang pun di desa bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh makin keras terdengar, seperti ada puluhan orang berpesta namun dengan nada mengerikan. Tetangga terdekat yang mencoba mengintip dari jendela rumah mereka bersumpah melihat bayangan hitam besar berdiri di depan rumah Pak Wiryo. Sosok itu lebih tinggi dari atap rumah, dengan mata merah menyala, menatap tajam ke dalam rumah. Suara angin kencang tiba-tiba berputar di sekitar rumah itu, meski tidak ada tanda-tanda badai di langit malam.
Pada dini hari, jeritan panjang terdengar dari dalam rumah Pak Wiryo. Suara itu begitu memilukan, seperti seseorang sedang disiksa. Setelah suara jeritan itu berhenti, tiba-tiba terdengar suara tawa panjang, tawa yang bukan berasal dari manusia. Beberapa warga memberanikan diri untuk mendekati rumah itu saat matahari mulai terbit. Mereka menemukan pintu rumah Pak Wiryo terbuka lebar, dan pemandangan di dalamnya membuat mereka jatuh terduduk ketakutan. Pak Wiryo ditemukan tewas di tengah ruang tamu. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru dengan mata melotot ketakutan. Di sekelilingnya, lantai rumah penuh dengan jejak kaki basah yang ukurannya sangat besar, seolah-olah makhluk tak kasat mata baru saja menginjak-injak tempat itu. Yang paling aneh, darah hitam menetes dari hidung dan mulut Pak Wiryo, seperti ada sesuatu yang telah merenggut jiwanya secara paksa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Misteri puing-puing rumah Pak Wiryo. Setelah kematian Pak Wiryo, tak ada seorang pun yang berani menyentuh rumah itu. Rumah besar dan megah yang dulu menjadi kebanggaan desa Karangsari kini menjadi simbol kutukan. Selama berbulan-bulan, suara-suara aneh masih sering terdengar dari dalam rumah itu, tawa samar, tangisan perempuan, dan langkah-langkah kaki berat yang bergerak di malam hari. Warga desa percaya bahwa makhluk yang telah membuat perjanjian dengan Pak Wiryo masih berkeliaran, mencari tumbal baru untuk menggantikan janji yang tak lagi bisa dipenuhi. Lambat laun, rumah itu mulai hancur dengan sendirinya. Atapnya runtuh, dindingnya retak, dan tanaman liar tumbuh memenuhi halaman rumah. Namun, meskipun telah menjadi puing-puing, warga desa masih sering melihat sosok Pak Wiryo berdiri di halaman rumah itu. Wajahnya pucat dan kosong, menatap ke arah Gunung Keramat, seolah-olah masih dibelenggu oleh perjanjian kelam yang pernah dibuatnya. Beberapa warga yang berani lewat di dekat rumah itu mengaku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka juga mendengar suara berbisik yang memanggil nama mereka, memohon bantuan, atau bahkan meminta teman untuk menemaninya. Salah satu pemuda desa yang penasaran mencoba masuk ke area rumah tersebut pada suatu malam. Ia hanya bertahan beberapa menit sebelum berlari ketakutan. Wajahnya pucat pasi, dan ia terus menggumamkan kata-kata, "Ada yang duduk di pojok." Wajahnya rata, tidak ada mata dan hidung. Sejak malam itu, pemuda tersebut jatuh sakit dan meninggal 2 minggu kemudian. Cerita yang tak pernah usai. Kini, tanah bekas rumah Pak Wiryo dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendirikan bangunan atau berkebun di sana. Mereka percaya tanah itu telah dikutuk oleh makhluk dari Gunung Keramat. Setiap malam Jumat Kliwon, warga desa masih sering mendengar suara gamelan samar-samar, datang dari arah tanah kosong itu. Beberapa orang bersumpah melihat sosok hitam besar dengan mata merah berdiri di tengah puing-puing rumah, menatap ke arah desa. Kakek Thohir, dukun tua desa itu, pernah memperingatkan warga bahwa makhluk seperti itu tak pernah puas. Ketika janji tak terpenuhi, mereka akan terus mencari tumbal, sampai ada yang menggantikannya, katanya. Entah benar atau tidak, warga Karangsari tak pernah lagi berbicara tentang kekayaan cepat atau pesugihan. Bagi mereka, cerita tentang Pak Wiryo adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan jalan gelap pasti memiliki harga yang harus dibayar, harga yang lebih mahal dari nyawa itu sendiri. Jika kalian suatu saat berkunjung ke desa Karangsari, jangan pernah bertanya tentang rumah besar yang pernah berdiri di pinggir desa itu. Jangan pula mencoba mendekat saat malam Jumat Kliwon. Karena di sana, mereka masih menanti. Entah siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Penutup. Cerita ini menjadi legenda kelam di desa Karangsari. Apakah kisah Pak Wiryo hanya mitos atau kenyataan? Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, pesugihan selalu meminta tumbal, dan makhluk-makhluk gaib itu tidak pernah lupa.